Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari Fulana, asal Aceh Ustaz. Dari Aceh? Asal Aceh Ustaz. Asal Aceh. Ya. Semoga mungkin juga dari Aceh. Wallahualam. Pertanyaan Ustaz, Ana sudah menikah 2 tahun, dijodohkan oleh orang tua. Ketika hendak menikah, Ana baru saja mengenal sunnah. Qadarullah, suami Ana tidak semanhaj dengan Ana. Dia berfaham bukan Ustadz salaf dan dia adalah orang awam yang sangat condong kepada Ustadz yang dia ikuti. Banyak terjadi perselisihan antara kami. Ana jadi kesal dengan suami Ana dan Ana jadi tidak begitu bisa mencintai suami Ana. Dikarenakan Ana tidak begitu cinta sehingga Ana merasa sulit menjalankan rumah tangga. Kekurangan suami Ana sulit Ana maklumi dikarenakan seringnya kami berbeda faham. Rumah tangga terasa hambar dikarenakan tidak bersama-sama ke kajian. Bagaimana solusi syar'i untuk permasalahan ini Ustaz? Agar Ana tidak berdosa kepada suami akibat kondisi Ana ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Amin wa iyyakum. Ukhti hafizakullahi ta'ala. Allahu yuwaffiquki, semoga Allah beri taufik kepada Anda. Memang masalah ukhti, saya membayangkannya masalah yang berat. Ya. Nikah sudah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun Ustaz. Nikah sudah 2 tahun dalam posisi si istri ya, ukhti ini mengenal sunnah. Ya. Si lelakinya tidak. Bahkan lelakinya cenderung taklid buta kepada kiainya, ya, kepada ustadznya. Sehingga ilmu yang sesuai dengan dalil nggak bisa masuk. Ya. Orang yang namanya kenal sunnah pasti di dalam beragama akan sangat hati-hati. Ketika ada dalilnya jalan, ketika tidak ada dalilnya nggak mau. Ya, itu kan konsekuensi syahadat. Kalau kita mengaku Muhammad adalah Rasulullah, maka apa yang ditunjukkan oleh beliau saja di luar yang beliau tunjukkan berarti bukan dari beliau, nggak mau, kan begitu. Maka ukhti ini pasti sangat hati-hati. Tapi si suami berbeda manhajnya. Itu memang sulit ya, memang sulit. Maka dalam hal ini kita nasihatkan bersabar. Bersabar. Memang berat, sehingga ukhti tadi sebagaimana disampaikan kurang bisa mencintai, kurang bisa melayani karena sering adanya perbedaan-perbedaan itu ya. Maka itu kesampingkan. Tunjukkan bahwasanya ukhti justru dengan mengenal sunnah maka akhlaknya sangat bisa dirasakan oleh suaminya. Wah, ini istri luar biasa, masya Allah ya. Istri luar biasa, masya Allah, menyampaikan ilmu, tetapi kemudian tidak menunjukkan mangkelnya gara-gara saya tidak mau sebagai suaminya gitu ya. Tapi tetap menunjukkan akhlak yang luar biasa. Sehingga semacam itu, kesan semacam itu perlu dipertebal. Ya, jangan sampai istri menunjukkan sikap kesel karena suami tidak mau ikut. Pahamilah, hidayah itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Itu harus dipahami. Hidayah adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Jadi bersabar pelan-pelan dengan meningkatkan akhlak sebaik-baiknya. Selama, ini catatan kita, selama penyimpangan suami bukan penyimpangan dalam kesyirikan. Kalau penyimpangannya dalam kesyirikan yang merupakan kesyirikan besar, itu memang perkara yang harus segera dibicarakan itu. Karena syirik besar itu bisa membatalkan keislaman, kan begitu ya. Apalagi kemudian ya banyaklah contoh syirik besar lah. Intinya itu segera dibicarakan. Tapi selama bukan itu ya, penyimpangan yang tidak sampai merupakan kesyirikan, bersabarlah. Banyak contohnya. Kita sering melihat contoh seorang ibu yang curhat seperti ini, sama persis gitu, curhat semacam ini. Kita menasihati dengan nasihat yang sama seperti ini, bersabar, tunjukkan akhlak sebaik-baiknya. Jangan ada kesan menggurui suami, jangan. Ya, sampaikan sebisa mungkin bahwasanya beragama itu harus dengan dalil. Masa nggak ada dalilnya diikuti saja? Wong kita ini kan orang-orang ilmiah, bukan orang-orang pengekor gitu ya. Pelan-pelan. Akhirnya suaminya itu mau mendengarkan, ya dengan malu-malu. Mencoba datang ke pengajiannya istrinya, mencoba datang, lama-lama malah senang. Lama-lama malah meninggalkan ritual-ritual yang dari ustadznya sebelumnya yang merupakan perkara-perkara bid'ah. Jadi nasihat kita bersabar. Dan orang mukmin kan posisinya selalu dalam kondisi syukur dan sabar.
Ya. Iya. Dan syukur beliau sudah tahu sunnah dan bersabar dengan akhlaknya suaminya. Iya, baik. Fulanah dari Aceh, demikian jawabannya Ustaz Muhammad Nur Yasin.